Pemirsa, kasus Convolutional Neural Network atau CNN dalam memprediksi penyakit menjadi angin segar bagi dunia teknologi dan kesehatan. Inovasi tersebut juga memberikan motivasi mahasiswa Institut Teknologi Sumatera untuk memprediksi tumor otak menggunakan gambar MRI. Informasi lebih lengkap akan kita dengarkan langsung tim kami yang sudah ada di Institut Teknologi Sumatera. Saudari Azisti, bagaimana kondisi di sana dan penelitian ini berlangsung? Baik, terima kasih Saiful Haris. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle yang berisi 3.264 gambar MRI yang terbagi menjadi glioma, meningioma, pituitary, dan tumor. Para peneliti melakukan augmentasi data seperti rotasi hingga 20 derajat, zooming 20%, flipping horizontal untuk memperkaya pola dalam dataset. Kemudian, semua gambar akan diubah menjadi ukuran yang sama, yaitu 150 x 150 pixel untuk memastikan konsistensi dalam data. Kemudian, data siap digunakan untuk membangun model selanjutnya. Demikian dari saya, kembali ke studio. Lalu bagaimana proses kelanjutan dari penelitian ini? Kita sudah tersambung kepada Saudara Kaisar. Terima kasih kepada Saudara Saiful. Di tahap ini, kami menggunakan arsitektur CNN berbasis EfficientNet B0 yang sudah dikenal karena keseimbangan dan akurasinya yang tinggi dan efisiensi komputasinya yang sangat bagus. Model ini dipadukan dengan lapisan tambahan seperti Global Average Pooling dan Dense Layer untuk menangkap pola visual unik dari tumor otak. Selain itu, peneliti juga menggunakan fungsi aktivasi di mana ada ReLU untuk memperkenalkan non-linearitas dan juga softmax pada lapisan output untuk mengklasifikasikan data ke 4 kategori. Model ini dibangun dengan hati-hati untuk memaksimalkan kemampuan dalam mengenali ciri-ciri setiap jenis-jenis tumor. Kembali ke studio. Lalu bagaimana peneliti menyempurnakan kinerja model setelah pembangunan model? Kita akan dengarkan penjelasan dari Saudari Andini. Baik, terima kasih kepada Saudara Saiful di studio. Baiklah, di sini saya Andini akan menjelaskan bagaimana peneliti menyempurnakan kinerja model setelah model dibangun. Salah satu hal yang dilakukan oleh peneliti adalah tuning parameter. Tuning parameter adalah kunci untuk meningkatkan performa model. Peneliti mencoba berbagai kombinasi seperti mengubah ukuran batch menjadi 32 atau 64, menyesuaikan dropout dari 50% menjadi 40%, serta mengatur jumlah epoch antara 12 hingga 25. Callback seperti model checkpoint dan reduce LR on plateau digunakan untuk menyimpan model terbaik dan menyesuaikan learning rate secara otomatis ketika kinerja model stagnan. Dengan pendekatan ini, model dapat belajar secara efisien dan menghindari overfitting. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari lapangan. Kembali lagi ke studio kepada Saudara Saiful. Terima kasih. Bagaimana hasil evaluasi model setelah tuning? Kita dengarkan langsung laporan dari Syakira. Setelah proses fine tuning selesai dilakukan, model diuji menggunakan data validasi. Hasilnya, model dengan modifikasi ketiga menunjukkan performa terbaik dibandingkan model-model lainnya, dengan akurasi, presisi, recall, dan F1 score sebesar 98%. Confusion matrix menunjukkan bahwa model sangat baik dalam menghasilkan tumor dengan percobaan pada gambar tumor pituitary dan tumor dengan presisi mencapai 100% pada kategori tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa model tetap diandalkan untuk mendukung dokter dalam proses diagnosis. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Akhirnya mari kita dengarkan tanggapan umum dari masyarakat terkait teknologi ini bersama Saudara Evan. Saudara Evan. Terima kasih Saiful. Saya telah melakukan diskusi dengan beberapa masyarakat mengenai pendapat mereka terkait teknologi ini. Banyak masyarakat yang merasa optimis bahwa inovasi ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis masa depan. Namun, ada juga beberapa kekhawatiran mengenai tingkat akurasi dari teknologi ini dalam menghasilkan prediksi. Mengingat hasilnya akan berpengaruh terhadap diagnosa dari kesehatan seseorang. Mereka pun mengingatkan agar terus melakukan pengujian dan peningkatan performa agar menghasilkan hasil yang akurat. Sehingga teknologi ini akan dapat membantu masyarakat dalam hal pelayanan medis. Demikian hasil laporan saya mengenai pendapat masyarakat terhadap teknologi CNN untuk prediksi tumor otak. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporannya kepada seluruh tim yang berada di Institut Teknologi Sumatera. Sungguh sangat informatif. Mudah-mudahan teknologi CNN dapat berkembang dan dapat diimplementasikan untuk masyarakat lebih luas. Saya Saiful Haris, pamit undur diri. Sampai berjumpa di program berikutnya.